Sejumlah nama politikus kawakan akan kembali meramaikan perebutan kursi Senayan dalam pemilu 2024 mendatang. Dari ribuan nama bacalek yang sudah terdaftar di KPU, ada sejumlah nama yang masih memegang jabatan, entah itu di partai ataupun di pemerintahan. Yang menarik, elit partai lagi-lagi ikut memboyong keluarga atau kerabat mereka untuk maju dalam kontestasi. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mencatat sejauh ini saja sudah ada 50 nama bakal caleg yang terendus berasal dari terah yang sama. Jumlah tersebut bisa jadi terus bertambah, mengingat fenomena politik dinasti memang hampir selalu terjadi di setiap pemilu. Kami baru menemukan 50 bakal calon sementara yang diusung partai politik yang terindikasi merupakan caleg dinasti gitu ya. Tapi kami percaya bahwa ada banyak caleg dinasti lain yang belum kami temukan ya, karena informasi yang disajikan oleh KPU juga sangat terbatas, sehingga penelusuran Formapi hanya mengandalkan pencarian di Google ya. Lingkaran keluarga konglomerat sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menjadi salah satu yang paling menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, Haritanu maju sebagai bacalek bersama istri dan kelima anaknya. Ketua DPR RI Puan Maharani juga kembali maju sebagai anggota dewan bersama dengan putri sulungnya, Pinka Hapsari. Kemudian ada anggota DPR dari fraksi PKS, Ahmad Dimyati Natakusuma, yang kembali maju bersama dua putra-putrinya. Selain itu, ada mantan Gubernur NTT, Victor Laiskodat, yang maju bersama istrinya, Juli Sutrisno Laiskodat. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga kembali mencalonkan diri bersama sang istri, Himmatul Aliyah. Sejatinya politik dinasti memang tidak melanggar regulasi. Hanya saja fenomena seperti ini berpotensi besar merusak tatanan demokrasi. Kalau pendekatan kekeluargaan ini ditradisikan menjadi tradisi politik ke depan, ya saya kira ini menjadi tidak sehat bagi perkembangan demokrasi ke depan ya. Karena pendekatan kekeluargaan atau rekrutmen berbasis keluarga ini kan berpotensi melahirkan penyimpangan kekuasaan yang justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Dan salah satu tantangan kepartaian kita hari ini adalah kecenderungan terjadinya pengelolaan partai politik berbasis keluarga. Dalam rekrutmen kepemimpinan politik termasuk rekrutmen caleg ini lebih ideal lagi kalau basisnya adalah kompetensi, integritas, dan kapasitas yang memadai, bukan lagi pendekatan kekeluargaan. Kekuatan nama dari keluarga politikus nampaknya masih menjadi strategi partai untuk meraup suara. Apalagi saat ini masih banyak partai politik yang dikuasai oligarki. Pemilu 2024 ini kecenderungan partai politik untuk kemudian tidak takut lagi, bahkan sampai satu keluarga bisa masuk dalam daftar calon sementara gitu ya. Saya kira itu menunjukkan ini semakin menjadi senjata gitu ya, oleh partai politik gitu ya, untuk bisa meraup suara. Itu yang pertama saya kira, tapi yang lain untuk bisa memastikan konsolidasi kekuatan berdasarkan kekerabatan itu semakin kuat gitu ya. Karena kita tahu sendiri partai politik kita itu partai yang masih bercorak oligarkis gitu ya. Saya kira politik dinasti ini adalah cara bagaimana oligarki ini bisa terus mengkonsolidasikan diri. Bak arisan keluarga, lobi-lobi politik tentang persoalan rakyat bisa-bisa hanya diselesaikan di bawah meja. Saya sulit membayangkan bagaimana DPR yang akan terbentuk nanti jika sebagian besar dari anggota DPR terpilih itu anggota DPR dari keluarga yang sama gitu ya. DPR akan menjadi rumah arisan dari keluarga tertentu, dan mungkin fraksi-fraksi karena lebih banyak diisi oleh anggota keluarga. Jadi pembicaraan bukan lagi pembicaraan soal lobi-lobi politik, ini menjadi lobi-lobi keluarga gitu ya. Jadi bisa jadi banyak keputusan politik tidak akan dilakukan di DPR, tapi di ruang-ruang makan rumah-rumah tertentu gitu ya. Menguatnya politik dinasti secara tidak langsung juga mengabaikan proses kaderisasi partai. Akibatnya, rumor miring tentang praktik transaksional dalam pencalonan tak bisa dihindari. Proses pengkaderan itu menjadi sangat penting ketika dari anaknya pengurus partai atau pimpinan partai ketika ingin mencalon, maka dia harus mengikuti tahapan-tahapan penggemblengan internal atau kaderisasi di internal partai. Baru kemudian bisa dicalonkan. Siapapun punya hak, tetapi melalui proses penggemblengan lah, sehingga demokrasi itu adalah mengajarkan satu kesetaraan.
siapapun boleh, ya, tapi dia tidak sekedar berbasis karena faktor keturunan, tapi faktor kemampuan. Sekali lagi, meski tidak melanggar regulasi, politik dinasti sejatinya mengingkari makna demokrasi itu sendiri. Proses-proses instan ini yang kemudian membuat mereka dengan mudah lolos ke Senayan. Selama politik dinasti itu memberikan efek positif buat proses politik, tidak ada masalah. Tapi yang masalah itu adalah ketika politik dinasti justru menghambat proses kompetisi yang sehat. Yang kedua juga ada lebih kepada cara-cara yang instan. Yang kedua yang kemampuan dan kredibilitasnya juga kurang memadai, dan itu yang menurut saya bisa menjadi negatif buat proses politik ke depannya. Larangan politik dinasti sejatinya pernah bergulir saat Pilkada 2015 silam. Namun sayang, upaya tersebut kandas di hadapan hukum di negara ini. Pertanyaan besarnya kini, masih adakah partai politik yang memiliki hati nurani untuk bergerak menolak politik dinasti?